Hai, good students. Sekarang kita bertemu kembali di pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tahukah kamu, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi dua loh. Yang pertama, ada generatif. Dan yang kedua, ada vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu sering disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif disebut juga dengan sistem perkembangbiakan tidak kawin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif atau yang sering disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Pada dasarnya, perkembangbiakan generatif itu adalah tumbuhan yang memiliki bunga. Kenapa harus memiliki bunga? Karena pada bunga tersebut terdapat jenis kelamin jantan dan terdapat jenis kelamin betina. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Yang pertama, ada mahkota. Mahkota ini disebut juga sebagai corolla, yang merupakan bagian bunga yang mencolok. Fungsi mahkota bunga ini adalah menarik serangga. Kenapa mahkota ini harus menarik serangga? Karena serangga ini akan membantu bunga untuk berkembang biak secara khusus dalam penyerbukan. Yang kedua adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini disebut juga sebagai calyx. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga. Dan secara morfologinya kelopak bunga ini adalah modifikasi dari daun karena dia berwarna hijau. Yang ketiga adalah benang sari. Benang sari ini menjadi bagian bunga yang cukup umum. Fungsi benang sari adalah sebagai alat jenis kelamin jantan atau disebut sebagai androecium. Pada umumnya, benang sari ini terdiri dari 3 bagian: tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Yang berikutnya adalah putik. Putik ini adalah bagian bunga yang menjadi alat kelamin betina. Pada umumnya, putik terdiri atas 3 bagian juga, yaitu tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah atau disebut dengan ovarium. Pada bakal buah atau ovarium inilah yang mengandung sel telur yang terletak di dasar bunga. Ovarium inilah yang akan menjadi bakal buah. Yang berikutnya adalah bakal biji. Bakal biji ini biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah melindungi dan menjadi tempat bertemunya sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi akan berkembang menjadi sebuah biji. Yang berikutnya adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Dan yang terakhir adalah dasar bunga. Dasar bunga ini berfungsi tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, sekarang bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan yang sistem kawin atau yang disebut dengan generatif? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekat atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, yang mana penyerbukan ini dibantu oleh hewan, angin, ataupun hujan. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhlah bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian,
Serbuk sari akan masuk ke ruangan bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah, yakni seperti yang kita konsumsi, buah mangga, dan lain-lainnya. Ketika buah mangga itu sudah matang dan jatuh ke tanah atau lembaga yang berada di dalam biji tersebut yang akan menjadi calon tumbuhan baru, yakni biji mangga tadi akan menjadi calon tumbuhan mangga. Demikianlah penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga dengan video ini anak didik kami yang terkasih dapat paham dan mengerti bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara khusus secara kawin atau yang disebut dengan generatif. Salam sehat.